warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kita masuk ke materi kuliah tentang produksi kematangan benih dan pemanenan benih. Untuk CPMK dan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang produksi benih, kematangan benih, dan pemanenan benih. Mahasiswa mampu melakukan produksi benih, menentukan kematangan benih, dan pemanenan benih. Pendahuluan, benih bermutu dari suatu varietas unggul merupakan salah satu komponen produksi yang sangat penting dalam upaya pengembangan bidang kehutanan. Benih bermutu merupakan komponen produksi hulu yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan hasil persatuan luas. Untuk dapat diterima sebagai benih bermutu, benih harus mempunyai mutu genetik dan mutu fisik yang baik. Perubahan selama proses pematangan benih. Jadi di sini akan terjadi proses pematangan benih yang diikuti dengan perubahan-perubahan selama benih itu mengalami perkembangan menjadi masak atau matang. Yaitu yang pertama yaitu daya kadar air benih, kemudian daya kecambah benih, daya tumbuh benih, ukuran besar biji, serta berat kering dari benih itu sendiri. Kadar air biji umumnya pada benih mencapai masa atau matang, kadar air menurun dengan cepat sampai kira-kira 20% khusus di daerah tropis. Setelah tercapai berat kering maksimum dari biji tersebut, maka kadar air tersebut akan konstan sekitar 20% dan sedikit berfluktuasi naik atau turun sesuai dengan keadaan kelembaban udara yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yang mengalami perubahan yaitu tentang daya kecambah atau vigor. Daya kecambah meningkat seiring dengan bertambahnya umur dari benih atau semakin tua dari benih tersebut. Kemudian daya kecambah maksimum dapat terjadi atau tercapai jauh sebelum benih mencapai masa fisiologis atau daya kecambah maksimum konstan hingga masa fisiologis. Selanjutnya, setelah masa fisiologis, daya kecambah menurun. Kemudian kecepatan penurunan sesuai dengan keadaan suboptimum atau kondisi di lapangan. Ini pada gambar bisa dilihat kondisi benih yang telah dikecambahkan pada sebuah media. Nah, kemudian yang mengalami perubahan selanjutnya yaitu tentang ukuran besar biji. Pertambahan ukuran biji terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan yang mengikuti laju pembentukan jaringan yang berisi laju pembagian sel-sel dalam embrio dan kulit benih. Setelah biji mencapai masa fisiologis di mana pertumbuhan dan translokasi atau penimbunan bahan akan terhenti, maka pertumbuhan biji atau benih tidak terjadi lagi. Dengan kata lain, ialah mencapai ukuran besar maksimum atau maksimum size. Kemudian berat biji, tinggi atau rendahnya nilai berat biji tergantung dari banyak atau sedikitnya bahan kering yang terdapat pada biji. Bahan kering ini umumnya terdiri dari 3 bahan dasar, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang terutama terdapat pada jaringan penyimpanan seperti endosperm atau tumbuhan monokotil dan kotiledon tumbuhan dikotil. Nah, setelah tercapai masa fisiologis, berat maksimum hanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, terutama faktor kelembaban. Jadi
Berat biji berfluktuasi sesuai dengan keadaan kelembapan sekitarnya. Jika setelah masa fisiologis dan belum panen, maka berat biji akan turun sebesar 15-25%, atau sekitar 5-7% adalah lemak dan minyak. Turunnya berat kering ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya proses pernapasan dan transfer bahan makanan dari induk ke endosperm atau kotiledon yang telah berhenti. Ini pada gambar contoh benih yang telah matang atau telah masak, akan dilakukan skarifikasi. Nah, hubungan kematangan benih dengan kualitas benih. Kualitas benih dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok mutu, yaitu yang pertama mutu fisiologis dari benih yang menyangkut daya kecambah dan fikir benih tersebut. Kemudian adanya mutu genetis, yaitu yang menyangkut dengan kemurnian dari benih itu sendiri. Sedangkan mutu fisik dari benih itu menyangkut seberapa besar tingkat kebersihan benih dari kotoran-kotoran atau yang secara fisik pada benih, ataupun benih yang mengalami rusak atau pecah, terluka. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap kualitas dari kualitas dari benih itu sendiri. Indikator kematangan benih. Petani melakukan pemanenan biasanya berdasarkan pada pengalaman yang sudah dimiliki secara turun-temurun. Nah, kriteria yang digunakan dengan melihat warna buah, baunya, kemudian kekerasan kulit, serta rontoknya buah dan pecahnya buah. Cara ini seringkali kurang objektif untuk menentukan masa fisiologis pada biji. Cara yang lebih objektif untuk menentukan benih telah masak atau masa fisiologis adalah berdasarkan kadar air benih, berat kering maksimum, dan homogenitas benih ketika masak. Cara pemanenan benih. Benih adalah biji dari tanaman yang akan digunakan sebagai bahan tanaman, sehingga usahakan agar saat panen atau pemungutan hasil sedikit mungkin mengalami kerusakan mekanis yang dapat menurunkan viabilitas dan vigor serta daya simpan benih tersebut. Kalau dimungkinkan, pemungutan dilakukan dengan tangan, yaitu oleh tenaga manusia. Meskipun dengan cara ini memakan banyak waktu dan biaya, namun cara ini menjamin buah benih yang diperoleh kadang masih. Bila benih terpaksa harus dipungut dengan mesin, maka alat pada mesin harus diatur begitu rupa sehingga sedikit mungkin mengakibatkan kerusakan mekanis pada benih. Pemungutan hasil dengan tangan selain untuk menghindari terjadinya kerusakan mekanis, juga mencegah tercampurnya benih dengan biji, serta untuk menjaga kemurnian fisik dan kemurnian varietas benih lebih terjamin. Nah, untuk pengumpulan buah dan biji untuk pohon hutan yang umum dilakukan adalah dengan 3 cara, yaitu pengumpulan langsung di bawah tegakan yang telah merontokkan buahnya yang telah masak, atau dengan pemasangan jaring. Jadi ini bisa digunakan untuk mengumpulkan buah yang telah masak untuk tanaman kehutanan. Cara ini merupakan yang paling sederhana yang bisa digunakan dan mudah untuk dilaksanakan di lapangan. Kemudian pengumpulan buah di bawah pohon sebetulnya tidak direkomendasikan karena akan bercampur dengan buah-buahan
dari pohon yang lain atau yang tetangga yang mungkin tidak terlalu baik atau kualitasnya kurang bagus. Kemudian yang perlu kita hindari adalah untuk pengumpulan buah di luar laju untuk mengantisipasi kontaminasi materi genetik dari pohon yang tidak kita inginkan. Jadi ini kendala-kendala yang akan kita temukan di lapangan, sehingga ini perlu diperhatikan ketika kita melakukan pemanenan tanaman, khususnya benih yang telah matang tadi, supaya untuk menjaga kemurnian benih dan tidak bercampur dengan benih yang lainnya. Kemudian cara kedua yaitu buah biasanya langsung diambil dan dikumpulkan dari pohon-pohon yang masih berdiri dengan cara memanjat secara langsung. Cara ini merupakan yang umum dipakai untuk mendapatkan biji dalam jumlah yang besar dari tinggakan benih. Kemudian pengunduhan buah melalui pemanjatan langsung lebih direkomendasikan karena buah yang terkumpul diyakini murni berasal dari pohon yang memang kita jadikan sebagai sumber benih. Kemudian agar hasilnya optimal, sebaiknya pemanjatan dilakukan setelah buah benar-benar masak hingga mempunyai daya kecambah paling tinggi. Kemudian cara ketiga yaitu teknik pemanenan benih, yaitu dengan cara pengunduhan, dimana teknik ini bisa juga kita lakukan untuk mengumpulkan buah yang telah masak dengan cara mengunduh dari pohonnya kemudian dikumpulkan. Bagi tanaman yang benihnya masak tidak serentak, sebaiknya diadakan pemungutan secara bertahap. Kalau diadakan sekaligus, hasil yang diperoleh akan terdiri dari benih yang belum masak dan sudah masak, artinya benihnya bercampur, sehingga hal ini akan melakukan sortiran atau seleksi lagi. Kemudian kalau pemungutan ditunda sampai semua benih masak, besar kemungkinan banyak dari benih yang hilang karena bercerai-berai disebabkan oleh pecahnya polong yang sudah terlampau kering dan menurunnya vigor dan viabilitas bagi benih yang sudah masak dari awal. Jadi ini juga ada kelemahannya. Makanya teknik yang paling tepat untuk benih yang masak atau matang tidak serentak memang dilakukan secara pemanenannya bertahap. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perontokan benih. Perontokan benih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan dengan cara menggunakan mesin perontok atau thresher. Perontokan dengan menggunakan alat perontok atau thresher sangat dianjurkan karena akan mempercepat penanganan dan pengolahan hasil. Penggunaan mesin perontok juga bermanfaat dalam menekan jumlah kehilangan benih atau post-harvest losses. Kemudian selanjutnya yaitu pembersihan sisa polong dan kotoran lainnya dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seperti nyiru atau menggunakan mesin-mesin semacam pembersih dari benih yang kita kenal dengan istilahnya scalper. Nah, ini ada beberapa sumber pustaka yang biasa kita gunakan untuk materi kuliah hari ini yang bisa dijadikan sebagai bahan tujuan atau referensi untuk dari kuliah hari ini. Sekian untuk kuliah hari ini, sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.